Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Iya, pemirsa, sebentar saya lagi ngobrol sama Arzeti. Kamu tuh harus tanggung jawab dong, Zed. Sebagai seorang istri, seorang perempuan tuh harus bertanggung jawab. Sebagai seorang ibu. Ibu ya, ibu juga. Untuk apa? Ya ini makanya saya mau ngasih tahu pemirsa. Jadi pemirsa, hari ini kita akan ada perbincangan soal tanggung jawab. Kewajiban. Oh, oke. Nah, bagaimana tanggung jawab dan kewajiban ini harus dijalankan oleh sebuah perusahaan. Saya kan pemilik perusahaan juga ya pemirsa ya. Dan pagi hari ini kita akan ada obrolan tentang tanggung jawab atau social responsibility dari sebuah perusahaan yang lengkapnya jadi CSR bersama Prudential. Wow, menarik juga nih ya. Nah, tentunya diskusi ini kita akan hadirkan dan bersama narasumber kita yaitu siapa harusnya? Ada Ibu Nini Sumohandoyo, Corporate Marketing dan Communication Director dari PT Prudential Life Assurance. Sudah ada Ibu Nini atau Mbak Nini, kita panggil Mbak Nini aja. Ini Mbak aja. Astaga, I wish. Dulu benar-benar Arzeti sebagai peragawati foto model, Mbak Nini emang foto model. Peragawati foto model sih harusnya model dan nggak ada peragawati foto model. Kan itu dibahas acara jadi. Ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol bersama Mbak Nini di sini soal corporate social responsibility dari Prudential Indonesia. Nah, ini ada sedikit istilah yang baru juga dipakai oleh Prudential yaitu cecing. Nah, tapi itu nanti kita tanyakan. Yang pertama adalah sebenarnya sudah semacam kewajiban sebuah perusahaan untuk melakukan kayak misalnya CSR, tanggung jawabnya. Sebenarnya kewajiban itu harus dijalankan atau enggak sih Mbak Nini? Oke, terima kasih Mbak Arzeti dan Mas Harsha. Jadi kalau di Prudential itu yang namanya CSR atau Corporate Social Responsibility itu udah menjadi satu dari corporate culture kita, dari budaya perusahaan. Jadi apakah itu diwajibkan atau tidak diwajibkan, itu sesuatu hal yang kami pikir the right thing to do, memang harus dilakukan gitu kan. Terus kami di Prudential itu percaya bahwa segala sesuatu itu kalau bisa seimbang itu baik. Jadi sebagai perusahaan kita meraih sukses tapi juga melakukan hal-hal yang baik. Doing well by doing good gitu kan. Nah, wujud dari statement saya tadi itu, jadi Prudential dimanapun kami berada, kami selalu berusaha untuk memberikan kembali atau membantu komunitas di mana kami beroperasi. Di Prudential tuh kami punya tema besar. Tema besarnya itu A Million Hearts for a Million Dreams, atau bahasa Indonesianya sejuta hati untuk sejuta mimpi, ya kan? Apa itu? Kami dari staff dan dari pemasaran mau mengajak komunitas kita, internal stakeholders, untuk menyentuh dan memberikan manfaat kepada paling tidak sejuta orang Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, gitu. Nah, di bawah tema besar itu ada 3 pilar. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah anak-anak, dan yang ketiga itu penanggulangan dan pencegahan bencana. Oh, jadi pendidikan, anak-anak dan penanggulangan dan pencegahan bencana. Gitu. Nah, itu sebenarnya kalau tadi dibilang salah satu pilarnya adalah pendidikan. Pendidikannya seperti apa sih? Jadi kami banyak program pendidikan ya. Ada yang program beasiswa, ada program, kita juga kerjasama dengan banyak universitas. Ada program-program yang fokusnya anak muda, yaitu capacity building, character building, confidence building, ya. Dan satu program yang lumayan agresif kami lakukan adalah kesadaran keuangan, atau bagaimana caranya mengelola keuangan dengan baik, apakah itu jangka pendek, menengah, atau panjang. Itu diberikan di dalam pendidikan buat anak-anak itu tadi? Termasuk anak-anak. Nah, tadi jadi target audiensnya beda-beda, Mbak. Ya, ada untuk orang dewasa, ada yang khusus untuk perempuan, dan ada perempuan dan laki-laki, ada untuk anak mahasiswa, anak SMA, SMP, dan SD.
Kalau yang dewasa itu bisa untuk yang penghasilannya menengah ke atas atau menengah ke bawah. Tapi yang anak-anak ada yang untuk SD 7 sampai 12 tahun. Juga. Ini menarik nih, anak SD sampai 12 tahun. Iya. Mbak, boro-boro mereka tahu uang, Mbak. Iya nggak sih? Menghasilkan aja belum sebenarnya. Tapi lucu juga sebenarnya apa yang dilakukan oleh Prudential dengan program anak-anak ini, Mbak ini. Iya, jadi justru karena mereka nggak terlalu paham, ya kan. Jadi kami benar-benar berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahwa mereka itu ngerti konsep keuangan itu apa, ya. Konsep keuangan itu sebenarnya hanya ada 4 yang sederhana. Jadi anak-anak itu kan nggak bisa terlalu complicated ya kalau diajarin. Betul. Nah, jadi kita hanya ngajarin bahwa ada 4 konsep. Menabung, pertama tuh menghasilkan uang dulu. Gimana sih orang tuh menghasilkan uang, khususnya orang tuanya. Walaupun kan sekarang banyak anak-anak kecil juga udah jadi selebriti gitu ya. Tapi rata-rata kan orang tua yang menghasilkan uang. Terus kalau udah dapat uang, mereka dikasih uang, mesti ditabungkan dong, ya kan? Terus kalaupun mau dibelanjakan, belanja dong dengan smart dan bijaksana. Kemudian yang terakhir, jangan selalu lupa berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Ini jadi salah satu konsep dari Prudential adalah earn, save, pay, spend, dan donate. Nah, ini yang dilakukan ya, Mbak? Iya, dan ini kami lakukan atas gagasan satu studi yang dilakukan di Asia, cukup besar ya, di 7 negara, dan penemuannya atau findingsnya itu mengatakan bahwa ada kebutuhan yang sangat besar dari orang tua. Mereka kurang paham bagaimana cara mengajarkan. Jadi mereka tuh perlu satu program untuk mengajarkan anak-anak kecil tadi dengan efektif dan cukup menarik untuk usia mereka gitu. Betul, karena anak-anak usia itu kan pasti ada sesuatu yang memang harus buat mereka itu merangsang untuk mereka pengen tahu seperti itu ya. Dan selalu harus menarik. Dan ini tadi saya tertarik juga yang Mbak Nini bilang, dilakukan survei seluruh dunia, Mbak. Asia. Di 7 negara. Dari 7 negara ini. Dan sudah ada hasilnya pasti. Ada. Nah, jadi gini, nanti saya mau tanya juga hasil surveinya seperti apa. Boleh Mbak nanti dikasih tahu ya. Kita break dulu ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan tahu hasil survei dari Prudential ini setelah yang satu ini. Well, it starts like peppermint, where it goes through the printing stamps, and it spreads throughout the country. To the bank or ATM, then it makes its way to you, my friend. You can earn, save, spend, and donate. This moves our money round at a supersonic rate. Yeah, we wanna earn, save, spend, and donate. Pemirsa, itu tadi itu yang kita lihat. Yang ada yang mirip Harsha atau Dixon? Ada mirip Diki yang warna biru tadi ya. Warna biru itu mirip sama Dixon. Nah, itu kalau pemirsa penasaran, apa sih tadi yang kita tayangkan? Itu tadi adalah salah satu tayangan dari kartun musikal Ceceng. Itu mah bahasa Cina itu. Tanya dulu sama Mbak Nini. Mbak, apa Mbak namanya, Mbak? Ceceng kan namanya. Ceceng. Kenapa itu ceceng, Mbak? Ceceng itu kan kalau buka kasir tuh suaranya kayak ceceng. Kalau itu cecing tuh bahasa Inggrisnya, kalau yang bahasa Indonesia cengkring gitu. Bukan cengkring, itu beda. Wes Arjeti. Oke. Baik pemirsa, kita masih bersama Mbak Nini juga dengan topik perbincangan kita, masalah pengaturan keuangan yang diperkenalkan untuk anak-anak ya. Betul, sadar keuangan untuk anak-anak kita dengan usia 7 sampai dengan 12 tahun. Nah, yang menarik adalah sudah dilakukan survei di 7 negara yang ada di Asia. Tapi dulu pada saat aku SD, ini kan SD ya Mbak, 7 sampai 12. Nggak tahu itu uang tuh asalnya dari mana, dapatnya gimana, terus diamalkan seperti apa. Jadi untuk anak-anak dengan usia sekarang ini, kesempatan yang diberikan Prudential luar biasa. Bagus, karena mudah-mudahan ya. Memang di desa, jadi mungkin dia belum mengerti. Tapi ini pun bisa loh mudah-mudahan. Iya loh, bukan hanya orang kota saja yang bisa mendapatkan ilmu. Yang ada di pelosok pun bisa belajar juga ya Mbak ya. Hasil surveinya seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh boleh nyontek sedikit ya, boleh saya baca sedikit ya. Jadi surveinya itu dilakukan di 7 negara, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Hong Kong, Vietnam, dan Thailand, ya kan? 92% dari orang tua Indonesia itu setuju bahwa mendidik anaknya bagaimana cara mengatur uang itu penting sekali, gitu kan? Tapi sayangnya hanya sekitar 40% orang tua Indonesia
yang benar-benar melakukan hal tersebut. Itu pun juga mereka masih ragu apakah itu cara yang benar atau tidak. Nah, kalau rata-rata Asia itu lebih tinggi, hampir 60% orang tua sudah lakukan. Yang kedua, hanya 8% dari orang tua Indonesia yang merasa bahwa anaknya benar-benar mengerti gimana cara ngatur uang. Oh, hanya 8%. Itu kan rendah sekali. Kalau di Asia rata-ratanya itu hampir 15%. Jadi kesadarannya masih lebih rendah di Indonesia. Terus lucu nih, 51% dari orang tuanya tuh pikir anaknya menabung. Padahal pada kenyataannya hanya 17% dari anak-anak yang menabung itu yang benar-benar menabung. Ya kan? Jadi orang tuanya pikir anaknya nabung, padahal hanya 17% dari mereka tuh yang benar-benar nabung. Satu. Nomor dua, lucu, orang tuanya bilang misalnya ya, oke, kamu saya kasih 10.000 ditabung berapa gitu ya. Mereka pikir oh anaknya selalu nabung misalnya 50%. Ternyata pada kenyataannya pas dicek, anak-anak itu menabung jauh lebih sedikit yang orang tuanya harapkan. Oh, jadi orang tua itu mengharapkan lebih tinggi tabungannya dari yang diambil gitu. Jadi ternyata lebih sedikit, gitu. Sebaliknya. Terus 95% orang tua kalau mereka bilang kalau memang ada program yang bisa efektif untuk mengajarkan anak-anak usia 7 sampai 12 tahun, jadi efektif untuk anak-anak umur segitu, mereka sangat ingin menggunakannya. Aku juga pengen, Mbak. Oh iya, nanti kita kasih tahu websitenya, nanti kita kasih tahu. Terus si anak-anak juga ingin. Ya, anak-anak juga ingin, cuma tak ada tapinya. Mereka bilang gini, oke, saya mau belajar, tapi programnya harus bentuknya audiovisual. Mereka nggak terlalu pengen baca gitu. Betul. Terus mereka bilang mesti interaktif, nggak mau dibilangin dulu. Ya, jadi mereka juga bisa interaktif. Bentuknya maunya kartun, nggak mau film kartun. Itu berbentuk animasi ya? Animasi ya, maunya animasi. Dan yang terakhir mereka bilang harus ada gamesnya, gitu. Jadi kemudian dengan bantuan kita bekerja sama dengan seorang pakar anak, psikolog anak dari Amerika, namanya Dr. Alice Wilder, bersama-sama dengan Turner Media Group, ya, menciptakan ini si Cicing program Cicing ini, dan yang sudah diluncurkan dari beberapa waktu lalu di Cartoon Network. Kalau di Indonesia kan di Pay TV ya, betul. Cartoon Network. Gitu. Dan itu akhirnya keluar lewat kartun musical Cicing ini, dan ini semua dalam bentuk gerak dan ada lagu. Oh iya. Jadi nanti kalau nanti adik kita kecil nanti kan memperagakan itu ada 10 lagu, kita bisa pilih. Setiap lagu itu punya tema masing-masing, gimana cara menabung, gimana cara menjadi wirausaha yang baik. Jadi ada diprogramkan. Diprogramkan, kita tinggal pilih-pilih. Jadi setiap lagu 3 menit punya message sendiri-sendiri. Program yang diajarkan kepada anak-anak itu sendiri nanti seperti apa, Mbak? Ada, jadi dari lagu aja itu sudah sebenarnya mengajarkan dari lagu, dari narasi lagu tersebut ya. Tapi nanti dari lirik-liriknya sudah mengajarkan. Nah, juga ada aplikasi untuk orang tuanya, karena orang tuanya juga harus tahu dan harus belajar sama-sama lah. Kalau anak-anaknya nanti tanya, ini apa sih Mama, dia bisa jawab seorang. Benar sekali. Wah, ini menarik ya. Nanti kalau mau lihat, kita akan tampilkan karakter-karakter yang ada di aku bisa lihat, Mbak? Nah, itu di www.cicing, tulisannya CHA-CHING. Aku bisa nggak ya bukanya, Mbak? Bisa, nanti nanti diajarin nanti. Jadi by the way, itu nggak cuma orang tua aja loh. Kalau anak-anaknya punya kakak-kakak kan, kakak-kakaknya juga bisa bantu. Bisa ngajarin. Kamu mau lihat nanti? Nanti di berikutnya, ya, segmen berikutnya kita akan tampilkan. Tenang nanti aja. akan ada di sini. Oh, boleh deh. Artinya jangan kemana-mana, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali. Menarik sekali kalau kita berbicara mengenai cacing. Kita bersama kami tentunya dalam Coffee Break. Your plan could work for me. I like working for my money and I work pretty hard. Put out the bins, clean up the backyard, but at the end of the day I go round the bend. My money's all gone, it's become a trend. Like working for your money, you work real hard. If you're not aware, you'll be caught off guard. Word on the streets, you spend it on treats. Now your money about to look and believe. How do I grow money, grow money, grow money, grow? Keep your spending habits at bay. Don't need to spend it straight away. Don't wanna blow money, blow money, blow money, blow. For a short while, set a goal. Those songs will make you rock and roll. Wow, that's the best drum kit I've ever seen. Hey,
Hey, where'd that $5 go? Bobby, that magazine you're reading, you may get distracted by other things like games or cars or figurines, but then you go out the window, because your savings just drops to zero. Maybe if I watch all the money I make, I want to throw it away, give spending a break. You know it's hard for me not to spend. I really want those crumbs, my friend. Roll money, roll money, roll money, roll. You'll be better off financially if you don't spend all the cash you save. Don't want to blow money, blow money, blow money, blow. Show your parents you can do it, and all your friends there's nothing to it. Thanks, Prudence. I think I've got it now. You're saying if I choose not to spend all the money in my pocket, then my savings will grow until I can afford to buy the drum kit I really, really want. Wow, luar biasa ya saya. Itu dia, jadi. Ada Prudence? No, ini ada. Ya, ini ada karakter-karakter dari Pitching musical itu yang tadi kita lihat tayangannya. Betul. Ini ada Prudence, ada Bobby, ada Pepper, ada Justin, dan juga Charity. Dan yang di belakang saya ada Zul. Ini pekerja keras Zul. ini. Zul ini katanya pekerja keras dan suka menabung. Benar ya, Mbak? Luar biasa ya. Jadi mereka ini adalah bersahabat, ya kan? Dan mereka memiliki satu grup band. Oh, bersahabat. Mereka bersahabat ya, Zah? Anak-anak kita sahabatan saya. Iya, grup band yang namanya Cecing. Cecing. Gitu, ada yang penyanyi, drummer, gitaris gitu. Dan mereka memegang instrumen itu masing-masing. Iya. Dan tapi Sifatnya beda-beda. tadi pada saat melihat tayangannya tuh luar biasa ya, Mbak, diajarkan bahwa jangan membuang uang. Anak kecil kan tahu, mereka kan nggak tahu bahwa mereka berbelanja lebih itu, mereka nggak tahu bahwa itu membuang uang. Benar. Tapi dengan tadi menyaksikan itu tadi, artinya mengajarkan kepada mereka untuk safety money-nya. Benar. Seperti itu luar biasa. Membelanjakan uangnya dengan bijaksana dan bijaksana. Iya. Nah, ini Mbak Nini boleh ceritain nggak sih karakter-karakter ini? Jadi misalnya si Bobby, tuh Hai Bobby. Hai Bobby. Ya. Bobby tuh orangnya lugu tuh sering bingung. Kenapa ya uang yang dia peroleh kok langsung habis? Karena dia suka spend. Nah, si Prudence namanya aja udah Prudence. Kalau Prudence itu orangnya Hai Prudence, gemar menabung dia. Wow. Ya, dia gemar menabung. Dan dia selalu merencanakan belanja. Kalau belanja dia rencana dulu, nggak langsung apa dibeli gitu kan? Iya. Kalau si Zul, nah itu si Zul, dia itu orangnya sangat ini berambisi dan dia itu sangat gemar menabung. Gitu. Si Pepper, nah si Pepper dari namanya aja tuh Pepper, ya. Iya, lada ya, dia lada. Dia gemar belanja kalau dia. Oh, kelihatan. Mbak Nini sebelum dilanjutkan, kan mereka karakter ini bisa lihat di websitenya ya. Tadi bisa di website, aku tertarik sekali loh. Di website. Ini ada satu yang harus kita undang, Raihan namanya, ya. Si Rehan. Kita undang Raihan. Rehan ya. Nah, ini dia Raihan. Tepuk tangan untuk Raihan. Rehan. Apa kabar, Raihan? Baik Om, Tante, halo. Salim dong, Nak. Salim dong. Apa kabar, Rehan? Baik. Pinter banget. Ini Rehan pinter banget. Nah, kaosnya Rehan aja udah pakai ada karakter Charity, Bobby, Justin, Pepper, Prudence dan juga Zul. Nih Zul di belakang. Sayang, aku pengen ngajarin anakku juga untuk mereka buka websitenya. Emang kamu bisa? Bisa. Gimana caranya? Coba dibuka deh. Monggo. Karena kamu suka sekali ya buka website ini ya? Ya, sering lah. Sering ya? Kenapa? Karena aku bisa belajar gimana cara untuk memperoleh uang, membelanjakan uang, cara untuk menabung. Gitu. Kamu sekarang tabungannya banyak dong? Ya lumayan lah. Lumayan, Pak. Dia rencananya habis pulang dari sini mau beli rumah, beli mobil. Silakan buka. Monggo. Oke. Silakan masukin kemana? Santai aja. Agak kesini ya, Nak, biar kelihatan ya. Nah, ininya jangan dipindahin, sayang. Jadi di website ini katanya Mbak Nini ada 10 musik video ya? Ada 10 musik video. Pertama ngapain dulu nih sebelum dibuka? Ibu-ibu kan pengen tahu dulu. Iya, biasanya ibu-ibu apa suka sih sayang? Pertama kali. Jangan dibuka. Iya, sayang. Jadi itu di type aja caching.co.id. Caching.co.id. Ya, caching.co.id. Ada nanti di layar. Nah, ini dia nih. Terus di website ini Tante Om, di situ kita bisa bermain permainannya, gamesnya, games-gamesnya. Nih. Dan juga selain games ada halaman khusus orang tua untuk kegiatan ya yang bisa dilakukan sama anak-anak. Nggak bosenin ya, anak seneng ya. Gamesnya itu ada 2, cacing penabung sama wirausahawan Tante.
Nah, yang penabung itu yang ngajarin kita gimana cara untuk menabung uang. Nah, wirausahawan itu nunjukin kita gimana caranya untuk menjadi wirausahawan. Oh gitu. Iya. Ini aku juga bisa ikut terlibat dong kalau anak bisa kan di sini ada. Bisa dong, Tante. Kita download program-programnya juga ya. Iya. Nah, aplikasinya itu aplikasi gitu ya. Iya. Terus aplikasi itu ada pengelola uang saku sama pengelola anggaran keluarga. Seru banget ya. Iya, seru Tante. Kamu bisa ngelola uang kamu sendiri gitu? Diajarkan? Iya, diajarkan sama. Iya. Selama ini kamu biasanya punya uang diapain? Ya, sebelum kamu buka website ini. Sebelum suka shopping, belanja sepatu terus ya. Sekarang udah bisa ditabung. Sekarang ditabung untuk beli barang yang harganya lebih mahal gitu. Ini sosial media juga udah masuk, Mbak, informasi tentang cacing ini. Di mana? Di sosial media. Media. Ada di Facebook, ada di Twitter kalau mau ikutin Twitter ya, mau follow Twitter. Di Facebook, di YouTube juga bisa diakses dari YouTube. Kalau mau masuk dari Prudential website Prudential juga bisa. Jadi bisa, tapi memang websitenya adalah www.cacing.co.id. Nah, jadi buat juga. Pemirsa jangan lupa www.cacing.co.id, nanti bisa dilihat. Nah, luar biasa. Baik, ini terima kasih sekali Mbak Nini kehadirannya. Rehan juga terima kasih ya. Menarik sekali tentunya ya. Yang pasti buat pemirsa dan anak-anak itu harus rajin nabung anak-anak. Orang tua harus jangan lupa ngajarin. Dan yang pasti sih kita mencontohkan dulu gitu loh. Jadi jangan membuang uang, membelanjakannya ya. Baik, luar biasa ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah hadir di sini. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali lagi nanti di Coffee Break.